Shalom anak-anak semuanya. Wah, nggak kerasa udah bulan Desember ya, Lose? Iya nih Lose, perasaan baru kemarin bulan Januari ya. Ngomong-ngomong Ivo Lose, hari ini kok beda sekali. Pakaiannya cerah, wajahnya juga cerah. Duh, ada acara apa ya nih ya Lose ya? Loh, harus cerah dong Lose. Kan hari ini kita ibadahnya spesial. Spesial? Emang ada acara apa Lose? Natal Komisi Anak Lose. Oh iya, hari ini ada Natal Komisi Anak. Saya boleh gabung nggak Lose? Wah, tentu boleh dong Lose. Oke, kalau gitu ganti baju dulu ya Lose ya. Anak-anak tunggu dulu ya. Sebentar ya. Oke, siap Lose. Ya. Nah, anak-anak yang belum siap-siap, yuk kita mau siap-siap untuk ibadah. Yang belum siapin Alkitab, yuk ambil Alkitabnya dulu. Yang masih sibuk sama mainan-mainannya, yuk berhenti dulu. Ya, yang masih tidur-tiduran, yuk bangun dan duduk yang manis. Oke, sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah, yuk kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Follow sepimpin ya, tangan dilipat, mata ditutup, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau memberi kami kesempatan untuk sekali lagi merayakan akan kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, kami mau bersukacita memuji Engkau. Tuhan berkati setiap puji-pujian kami. Kiranya setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan akan Engkau. Berkati kami ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God then decided to create a beautiful world to display His goodness and splendor. He just spoke the words, and it came to be. Vast craggy mountains, soaring beautiful trees, crystal lakes and winding rivers, animals of every variety. He placed a massive sun in the sky, warming the earth during the day, and a moon to lighten the night. It was a breathtakingly beautiful creation. Ternyata Tuhan kita itu luar biasa hebat sekali ya. Bumi dan semua alam lainnya diciptakan olehnya dengan sangat indah. Betul Lase, ada matahari, ada bulan, ada bintang, awan, Bunga-bunga yang cantik, belum lagi pohon-pohon yang bagus ya Lose ya. binatang-binatang juga diciptakan dengan keren. Ada yang bisa hidup di air, ada yang bisa hidup di udara, di darat. Dan semua diciptakan untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan loh Lose. Yuk anak-anak, kita mau memuji Tuhan, kita pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Yuk dengan bangkit berdiri kita memujikan, alam raya menyanyikan. Alam raya menyatakan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya.
dalam riang ria memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Silahkan duduk anak-anak. Nah, selain ciptaan-ciptaan tadi, Tuhan Allah juga menciptakan manusia anak-anak. Mereka adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa hidup dalam kehidupan yang sangat indah di Taman Eden. Mereka sangat dekat dengan Tuhan. Tapi suatu ketika ya, suatu ketika Tuhan mendapati Adam dan Hawa tidak taat. Yang artinya mereka berdosa kepada Tuhan anak-anak. Akibat ketidaktaatan itu, mereka harus menerima hukuman dari Tuhan. Dan tahukah anak-anak bahwa bukan hanya Adam dan Hawa saja loh, kita semua juga sering tidak taat kepada Tuhan. Wah, artinya kita semua orang berdosa ya Lose? Betul Lose, dan kita semua seharusnya dihukum juga. Dan hukumannya adalah neraka, dihukum selama-lamanya. Wah, mengerikan sekali Lose. Nah, karena itu Allah menjanjikan akan datangnya seorang juru selamat. Namanya Yesus. Ya, Yesuslah yang akan menyelamatkan kita semua dari dosa dan hukumannya. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Bayi Yesus telah lahir di sebuah palungan di kota Bethlehem. Tidak jauh dari tempat di mana Yesus lahir, di padang rumput dekat kota Bethlehem, terlihat terang api unggun. Beberapa gembala duduk di dekat api unggun itu.
untuk menghangatkan diri mereka di malam yang gelap dan dingin. Mereka tidak berani tidur karena mereka harus menjaga domba-domba mereka dari serangan binatang buas seperti anjing hutan, serigala, dan beruang. Hei, apa itu? Ada apa ya? Apa yang terjadi? Jangan takut, karena aku membawa berita kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan kain lampin, dan terbaring di dalam palungan. Selesai mengucapkan kata-kata itu, gembala-gembala mendengar suara yang sangat merdu. Sejumlah besar malaikat bernyanyi memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lahir. Wow, merdu sekali. Gembala-gembala duduk sambil melihat, mendengar, dan merasakan sukacita dan bahagia. Yuk, kita pergi sesuai petunjuk Tuhan. Yuk. Let's go. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus. Yuk, dengan bangkit berdiri, kita mau bersama-sama bersyukur dan bersukacita menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Silahkan duduk.
Anak-anak, sekarang kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita rindu menerima berita Natal hari ini. Mari kita menyanyikan Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Yuk anak-anak, sebelum kita hari ini mendengarkan berita Natal, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, langsung mau tanya, anak-anak pernah tidak ya menerima janji dari orang lain? Contohnya, Mama pernah berjanji, Budi, besok Mama mau beliin Budi mainan. Janji ya Ma, janji ya Ma. Ya, Mama janji. Atau mungkin ada teman-temannya anak-anak yang pernah berjanji, Sharon, besok aku mau main ke rumah kamu ya. Janji loh ya. Ya, aku janji besok sore aku main ke rumah kamu. Anak-anak pernah? Pasti pernah ya. Setiap kita pasti pernah menerima janji dari orang lain. Dari mama papa, dari teman-teman, dari koko cici, dari saudara-saudara, dari bapak ibu guru, dari banyak orang. Nah, bagaimana perasaannya anak-anak kalau seandainya janjinya itu tidak ditepati? Mama tadi sudah berjanji mau beliin mainan, tapi nggak nepatin. Malah sampai sekarang nggak dibeliin mainannya.
Atau teman kita yang tadi katanya janjinya mau main ke rumah, sampai sekarang gak main-main ke rumah. Gimana perasaannya anak-anak? Pasti kita merasa sedih, kita merasa kecewa. Masa gak ditepati janjinya? Seneng dah anak-anak? Pasti ndak senang. Tapi kalau seandainya janjinya itu ditepati, anak-anak bagaimana perasaannya? Wah, anak-anak pasti akan merasa sukacita. Hore, yes, mama jadi beliin aku mainan. Mama menepati janjinya. Yes, teman aku jadi main ke rumah aku loh. Dia menepati janjinya sama aku. Pasti anak-anak akan senang. Nah, hari ini kita Komisi Anak GKKK Surakarta sama-sama merayakan Natal. Dan di hari Natal ini Lause membawa kabar sukacita buat kita semua. Kabarnya adalah Allah menepati janjinya. Yuk kita katakan sama-sama ya. Allah menepati janjinya. Apa ya janji Allah? Oke, selama beberapa waktu ini dalam sekolah minggu kita di ibadah, kita sama-sama sudah belajar bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah itu pernah berjanji anak-anak bahwa Allah akan mengutus yang namanya Juru Selamat. Untuk ngapain Lause? Untuk menebus hidup manusia dari hukuman dosa. Dan Allah juga berjanji bahwa yang namanya Juru Selamat itu akan lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Nah, janji ini terus Allah sampaikan kepada umatnya, baik itu pada zaman Nabi Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, Samuel, bahkan sampai Raja Daud. Mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan Allah menepati janjinya. Nah, tadi kan Lause sudah bilang ya, katanya ada kabar sukacita, katanya Allah menepati janjinya. Kok tadi dibilang mereka masih menanti-nantikan? Ya, mereka masih menanti-nantikan. Tapi beberapa waktu yang kemudian sangat panjang, Allah menepati janjinya. Bagaimana ya cara Allah menepati janjinya? Yuk kita mau buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi begini cara Allah menepati janjinya. Suatu hari ada seorang perempuan yang bernama Maria. Maria ini keturunan Abraham dan Daud loh anak-anak. Seperti biasa, hari itu Maria sibuk dengan kegiatan sehari-harinya. Lalu tiba-tiba seorang malaikat datang kepada Maria dan berkata demikian. Jangan takut hai Maria, kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Wah, mendengar kalimat itu Maria tentu tidak percaya. Kenapa ya? Karena Maria bilang, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum mempunyai suami. Wah, lalu anak-anak bisa tebak? Ada yang bisa ingat bagaimana malaikat itu menjawab Maria? Malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Oh, ternyata Maria akan mengandung juru selamat dunia yaitu Yesus Kristus bukan karena Maria sudah punya suami.
tapi karena Roh Kuduslah yang akan bekerja di dalam dirinya Maria. Wah, setelah mendengar penjelasan itu, Maria berusaha untuk mengerti anak-anak. Tapi bukan hanya sekedar mengerti, Maria pun belajar untuk taat. Maria tidak protes lagi kepada Tuhan. Nah, sementara itu Maria sebenarnya punya tunangan, namanya Yusuf. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Yusuf ya Lausha? Kan mereka belum menikah, nanti Yusuf marah enggak ya? Nah, supaya Yusuf ini tidak meninggalkan Maria dan rencana Allah tetap terjadi bahwa Yesus akan tumbuh dalam keluarga Maria dan Yusuf, maka Allah mengutus malaikat juga datang kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata seperti ini. Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia. Pada akhirnya Maria dan Yusuf mempercayai janji Allah. Mereka pun mempersiapkan kelahiran bayi Yesus. Nah, tiba waktunya nih untuk sensus penduduk, pencatatan sipil gitu ya, catat nama-nama penduduk. Maria dan Yusuf harus pergi ke daerah Bethlehem, tempat di mana memang mereka itu berasal. Nah, selama di sana ternyata tibalah waktunya bagi bayi Yesus itu untuk dilahirkan. Lalu Maria dan Yusuf mencari-cari tempat. Tok, tok, tok. Apakah ada tempat untuk aku menginap? Gak ada, penuh. Tok, tok, tok. Apakah ada tempat untuk aku dan istriku menginap? Gak ada, penuh. Tok, tok, tok. Terus mereka mencari. Sampai akhirnya mereka menemukan satu tempat menginap anak-anak. Tapi bukan tempat menginap yang bagus dan yang layak. Melainkan tempat menginap di kandang domba. Di tempat itulah bayi Yesus dilahirkan. Maria dan Yusuf tidak punya tempat tinggal yang layak di Bethlehem. Sehingga ketika bayi Yesus itu lahir, Maria membungkusnya dengan kain dan membaringkannya di palungan, tempat makanan hewan. Anak-anak, meskipun Maria dan Yusuf tidak punya tempat yang bagus dan layak untuk beristirahat, tapi mereka tetap bersuka cita karena Allah menepati janjinya untuk mengutus juru selamat. Dan Allah juga bersedia memakai Maria dan Yusuf untuk melahirkan dan merawat bayi Yesus. Yesus pun pada akhirnya nanti akan bertumbuh besar. Yesus pergi ke semua tempat untuk melakukan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Apa saja Lausha? Memberitakan firman Allah, mengajar murid-murid, menyembuhkan orang sakit, memberkati anak-anak, menyatakan kasih. Dan yang paling indah dari semua tugas itu, Yesus mati di salib untuk menebus hidup Lausha, hidup anak-anak, hidup kita semua orang berdosa. Nah, inilah cara Allah menepati janjinya. Anak-anak, Allah begitu mengasihi kita, bukan? Dia memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya. Dia berjanji mengutus juru selamat dan dia juga menepati janjinya. Allah menepati janjinya. Nah, setelah mengetahui Allah menepati janjinya, sekarang Lausha mau tanya, apakah anak-anak juga bersuka cita seperti Maria dan Yusuf? Oke, good. Memang kita sudah seharusnya bersuka cita. Bersuka cita karena kita punya Allah yang setia. Bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus dalam hati kita. Bersuka cita juga karena hidup kita sudah ditebus. Selain itu, bukan hanya sekedar bersuka cita, kita juga harus menceritakan kabar sukacita ini kepada semua
orang, kepada papa mama, kepada koko cici atau dedek, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, kepada om tante, ataupun orang-orang yang bekerja di rumah kita. Seperti yang dilakukan para gembala. Tadi waktu puji-pujian ada video para gembala menerima kabar baik dari malaikat. Lalu mereka bergegas dengan penuh sukacita menemui bayi Yesus. Lalu setelah itu mereka pulang dan memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Tapi kenapa ya Loshe kita harus memberitakan kabar ini? Supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak sudah siap untuk mengabarkan berita sukacita hari ini? Oke, good. Yang siap kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama ayat hafalan dari Lukas 2 ayat 11. Sama-sama ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak-anak boleh duduk. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah lahir ke dalam dunia, menebus hidup kami semua sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau bersama-sama bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami juga mau berjanji menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Yesus adalah juru selamat yang pernah dijanjikan oleh Allah. Sejak Adam dan Hawa, Allah pernah berjanji akan memberikan juru selamat untuk menebus hidup manusia dari dosa anak-anak. Betul loh, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Wah, Allah kita luar biasa ya loh ya. Dia bukan hanya Allah yang setia pada janjinya, tetapi juga Allah yang mengasihi kita semua. Nah, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih Allah yang luar biasa itu, yuk sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik sambil kita menyanyikan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Yuk semuanya baik berdiri ya, ikuti gerakan dulu ya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana.
Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Mulia namanya, mulia namanya. Nah, bersyukur ya Lose. Hari ini kita bisa bersukacita bersama dalam perayaan Natal ini. Betul Lose, terlebih lagi kita bersyukur karena Juru Selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir di dunia dan di hati kita. Kalau gitu, mulai hari ini kita mau selalu bersukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus. Yuk semua yang bersukacita, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan yel-yel kita. Murid Kristus, mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes! Merry Christmas semuanya. Selamat Natal. Dan